Materi terakhir yang akan saya bahas kali ini ialah tentang akuntansi pembiayaan. Baik, pada poin pertama yang akan saya bahas ialah pengertian dari akuntansi pembiayaan. Akuntansi pembiayaan adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran dana yang perlu dibayar kembali atau diterima kembali. Dalam konteks pemerintahan, pembiayaan digunakan untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran. Yang kedua ialah pengertian pembiayaan menurut definisi dan jenis pembiayaan. Definisi pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Jenis pembiayaan. Terdapat dua jenis pembiayaan. Yang pertama, penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang perlu dibayar kembali. Sedangkan pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening kas umum negara atau daerah yang akan diterima kembali. Selanjutnya yaitu contoh penerimaan pembiayaan. Terdapat penarikan pinjaman, yang dimana yang merupakan salah satu sumber dana yang digunakan untuk menutup defisit anggaran. Yang kedua yaitu penjualan surat berharga negara atau SBN, yang dimana yang merupakan cara pemerintah untuk mendapatkan dana dari masyarakat dengan menawarkan surat berharga yang akan dibayar kembali di masa depan. Yang ketiga yaitu investasi atas PMN atau investasi permanen, yang merupakan penjualan aset milik negara yang bertujuan untuk mendapatkan dana. Selanjutnya, penerimaan pembiayaan lainnya. Terdapat beberapa, yaitu penerimaan pembiayaan dari transaksi pengeluaran SAL, penerimaan pembiayaan dari penarikan pinjaman, penerimaan pembiayaan dari surat berharga negara atau SBN, penerimaan pembiayaan dari divestasi atas PMN atau investasi permanen, penerimaan pembiayaan dari divestasi atas investasi non-permanen, penerimaan pembiayaan dari pelunasan atau cicilan pokok piutang penerusan atau pemberian pinjaman, penerimaan pembiayaan dari pengembalian atau pengurangan atas pembentukan dana cadangan dan endowment fund, dan pengembalian penerimaan pembiayaan. Selanjutnya, contoh pengeluaran pembiayaan, yang dimana terdapat PMN atau investasi permanen, yang kedua investasi non-permanen, dan yang ketiga pemberian pinjaman. Pengeluaran pembiayaan untuk PMN atau investasi permanen itu merupakan dana yang dialokasikan untuk proyek-proyek strategis yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian negara. Yang kedua investasi non-permanen, yang dimana pengeluaran pembiayaan untuk investasi non-permanen merupakan dana yang dialokasikan untuk proyek-proyek yang bersifat sementara, seperti investasi di perusahaan swasta. Yang ketiga, pemberian pinjaman. Pengeluaran pembiayaan untuk pemberian pinjaman merupakan dana yang diberikan kepada pihak lain dengan tujuan untuk membantu mereka dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Selanjutnya yaitu pengeluaran pembiayaan lainnya. Terdapat beberapa. Yang pertama, pengeluaran pembiayaan untuk PMN atau investasi permanen, pengeluaran pembiayaan untuk investasi non-permanen, pengeluaran pembiayaan untuk penerusan pemberian pinjaman, pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan dana cadangan, pengeluaran pembiayaan untuk pelunasan atau cicilan pokok dari penarikan pinjaman, pengeluaran pembiayaan untuk penarikan SBN sebelum jatuh tempo, dan pelunasan SBN jatuh tempo, dan yang terakhir, pengembalian pengeluaran pembiayaan. Selanjutnya, pengakuan dan pengukuran pembiayaan. Di dalam penerimaan pembiayaan, diakui saat telah diterima di rekening kas umum daerah dan dilaksanakan berdasarkan asas bruto atau tidak mencatat jumlah netonya, serta dicatat sebesar nilai nominal. Sedangkan pengeluaran pembiayaan yang diakui saat telah dibayarkan dari rekening kas umum daerah apabila transaksi dalam mata uang asing, maka harus menggunakan kurs bank sentral pada tanggal transaksi. Selanjutnya, penyajian dan pengungkapan pembiayaan. Terdapat dalam laporan, yang pertama laporan realisasi anggaran atau LRA,
yang kedua laporan arus kas atau LAK, yang ketiga neraca, dan yang keempat catatan atas laporan keuangan atau CALK. Selanjutnya, ilustrasi jurnal transaksi pembiayaan. Di dalam penerimaan pembiayaan, jurnal pencatatannya seperti penarikan pinjaman, penjualan SBN, dan divestasi atas PMN atau investasi permanen. Sedangkan pengeluaran pembiayaan jurnal pencatatannya seperti PMN atau investasi permanen, investasi non-permanen, pemberian pinjaman, dan pembentukan dana cadangan.